Woi, kontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberitahu materi tentang pemasaran produk. Pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat, sehingga penjualan Anda meningkat. Sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa metode agar pemasaran produk kalian berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ilmu menjual. Di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut J.S. Knox, ilmu menjual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya mereka mau membeli barang-barang yang kita tawarkan dengan cara menguntungkan. Yang kedua menurut Kibi, Haas, dan Visipoli, ilmu menjual ada pelayanan timbal balik antara penjual dan pembeli sehingga kedua pihak merasa puas dengan barang yang diterimanya. Objek ilmu menjual ini adalah kita sendiri atau kita sebagai penjual, di mana seorang penjual harus mengenali keadaan dirinya terlebih dahulu, yaitu menyangkut keadaan fisik seperti pendengaran, penglihatan, nada suara, gaya bicara, dan penampilan. Siapa saya? Oh, silakan nih. 1, 2, 3, puluhan. Yang kedua, teknik menjual. Yang pertama, ketahui target pasar Anda. Sebelum melakukan teknik marketing, hal yang harus Anda lakukan adalah mengenal dan menguasai target pasar Anda terlebih dahulu. Lakukan juga riset siapa yang akan menjadi target pasar Anda. Yang kedua, tetapkan harga produk secara tepat. Salah satu contoh teknik pemasaran produk yang cukup krusial adalah dengan menetapkan harga produk dan disesuaikan dengan kualitas produk dan pasaran kompetitor. Yang ketiga, lakukan teknik pemasaran mulut ke mulut. Teknik pemasaran langsung ini dapat dilakukan dengan menggunakan mulut ke mulut. Cara ini dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Yang keempat, gunakan sosial media. Dengan menggunakan teknik pemasaran produk melalui media sosial, perusahaan dapat menjalin transaksi secara luas dengan berbagai kalangan dan juga dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Yang kelima, ciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Konsumen yang loyal merupakan suatu aset penting bagi sebuah perusahaan. Yang keenam, diskon untuk konsumen. Teknik dalam memberikan diskon atau potongan harga juga dapat menjual konsumen lebih tertarik untuk membeli, sehingga konsumen dapat menjadi pelanggan tetap bisnis Anda. Hal ini tentu akan membuat konsumen melakukan pembelian berulang atau repeat order. Selanjutnya, ada penentuan harga jual produk. Satu, keputusan penentuan harga jual produk. Penentuan harga jual produk adalah produk atau jasa suatu organisasi yang dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas dan tujuan organisasi, dan seterusnya. Cara menentukan harga jual produk. 1. Mencari tahu biaya produksi. 2. Menghitung biaya total. 3. Produksi. 4. Menentukan harga jual produksi. 5. Berdasarkan biaya produksi. 6. Menentukan cash cost. 7. Pricing. 8. Menggunakan event pricing. kita harusnya kayak apa teh, menghitung biaya total produksi. Jadi kayak digabung sampai ke titik gitu. Tapi nggak apa-apa. Sama kalian. Iya ya. Gimana? Tadi ya, nanti saya edit lagi. Lanjut ya. Kemana itu? Nanti Ian, hei. Ian. 1, 2, 3. Iya. Analisis kepuasan pelanggan. Berikut ini merupakan cara atau teknik yang umumnya digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu berikan responden atau pelanggan tentang seberapa besar harapan mereka terhadap suatu produk dan seberapa banyak mereka merasakan kepuasan pada produk tersebut.
minta pelanggan untuk menulis masalah-masalah apa yang mereka hadapi dalam bertransaksi dengan perusahaan Anda, dan minta juga saran mereka tentang bagaimana cara agar Anda bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Minta responden untuk meranking elemen-elemen penawaran menurut derajat kepentingan elemen dan seberapa baik perusahaan bekerja dari setiap elemen tersebut. Buat skala seperti sangat puas, puas, kurang puas, cukup, dan lain-lain. Negosiasi, pengertian, tujuan, dan manfaat. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Tujuan negosiasi. Berikut ini adalah tujuan dari negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan bersama, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi, mencapai win-win solution, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Manfaat negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas kepada lebih banyak orang. Kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Lalu saluran distribusi. Pengertian secara umum, saluran distribusi adalah pembagian atau penyaluran produk ke pihak terkait seperti pelanggan. Saluran yang biasa disebut dengan distribution channel membagikan produk dalam bentuk barang. Pelanggan dalam rantai distribusi bisa berarti individu, gerai retail, grosir, dan pengecer. Tujuan utama dari saluran distribusi adalah memudahkan perusahaan untuk menyampaikan produk hingga ke tangan konsumen. Terima kasih.